Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bisa disimak sambil di kitabnya yang saya sebar di WA ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang Maha Rahman, Ar-Rahimi yang Maha Rahim. Amma ba'du, adapun setelah ya musoneh membaca basmalah, hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi. Hadhihi adapun inilah kertas, inilah itu warokot kertas beberapa catatan kecil, tashtamilu yang mengandung, mencakup ala ma'rifati fusulin atas mengetahui beberapa fasal min usulil fiqhi dari kitab usul fikih. Jadi kitabnya ini kitab tipis yang mengandung fasal-fasal nanti banyak fasal-fasal di dalamnya yang semua itu membahas tentang usul fikih. Nah, lalu apa itu usul fikih? Wadzalika, adapun usul fikih itu mu'allafun, disusun min juz'aini, dari 2 juz, 2 bagian, mufradaini yang keduanya itu mufrad. Artinya kata-kata usul fikih itu terbangun dari 2 lafadz, yaitu lafal usul dan lafal fikih. 2 juz, 2 bagian lafadz. Yang kedua ada ini mufrad. Mufrad itu apa? Yang dimaksud mufrad di sini itu bukan mufrad bermakna satu yang merupakan bandingan dari jamak, musanna, bukan itu. Tapi yang dimaksud mufrad ini adalah kalimat yang berdiri sendiri, atau apa? Kalau dalam bahasa Arab, lafadz yang berdiri sendiri, yang bagian dari lafadz itu tidak menunjukkan bagian dari maknanya. Maksudnya ini ya. Jadi mufrad, pengertian mufrad di sini itu apa? Mufrad di sini itu maksudnya adalah lafadz yang bagian dari lafadz itu tidak menunjukkan bagian dari maknanya. Bingung ya? Ini baru mulai kok bingung. Contohnya begini ini. Ini apa ini? Pulpen. Nah, pulpen itu terdiri dari huruf P, U, L, P, E, N, pulpen. Apakah P itu menunjukkan tutupnya? Enggak kan? Apakah N itu menunjukkan ujungnya? Enggak kan? Nah, itu namanya mufrad. Jadi mufrad itu adalah lafadz yang bagian dari lafadz itu tidak menunjukkan bagian dari maknanya. Contoh kata Zaid, maknanya adalah orang yang namanya Zaid. Apakah za itu menunjukkan kepalanya? Bukan. Ya, menunjukkan perutnya? Bukan. Dal menunjukkan kakinya? Bukan. Nah, itulah namanya mufrad. Jadi mufrad itu jadi sekali lagi lafadz atau apa yang bagian dari dirinya itu tidak menunjukkan bagian dari maknanya. Berbeda dengan kata-kata misalnya rumah sakit. Rumah sakit itu ada rumah dan ada sakit. Rumah ada makna sendiri, oke? Sakit ada maknanya sendiri, digabung menjadi rumah sakit. Nah, kata rumah sakit itu namanya murakkab. Jadi kata yang tersusun dari kata yang bagian dari katanya itu menunjukkan bagian dari maknanya. Jadi yang dimaksud mufrad di sini itu adalah bandingan atau bandingan dari murakkab.
Karena ada mufrad bandingan dari musanna jamak. Lafaz yang menunjukkan makna satu namanya mufrad, betul. Lafaz yang menunjukkan makna dua namanya musanna. Lafaz yang menunjukkan makna banyak adalah jamak. Kolamun pulpen siji, satu. Kalau kolamane dua pulpen. Kalau aklamun pulpen banyak. Nah itu mufrad tapi bandingannya atau apa sih bandingan ini paham gak sih? Mufrad ini yaitu ada mufrad, musanna, jamak. Nah, yang dimaksud dengan mufrad, kata-kata mufrad dalam kitab ini itu bukan seperti itu. Tapi pengertiannya adalah mufrad yang merupakan pasangan dari murakkab. Nah, sekali lagi nama usul fikih itu tersusun murakkab, tersusun dari dua lafaz, yaitu dari dua juz. Yang kedua-duanya juz ini itu mufrad, yaitu usul dan fikih. Kemudian digabung menjadi usul fikih. Sampai sini enggak ya? Jadi yang akan kita pelajari itu namanya warokot. Jadi beberapa karangan yang kecil, tapi tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usul fikih. Yantafi'u biha al-mubtadi'u wa ghairuh. Yang kitab sekalipun kecil, tapi ini bermanfaat bagi orang yang baru belajar seperti kita ini. Saya sudah pernah belajar usul fikih belum? Belum kan? Nah, ini bermanfaat untuk mubtadi' kayak sampean yang belum belajar. Wa ghairu, dan bermanfaat juga bagi yang yang bukan mubtadi'. Jadi orang setinggi apapun ilmunya tetap perlu juga kepada kitab ini gitu. Itu betapa pentingnya kitab warokot ini. Wa dzalika ay lahdhu usulil fikih mu'allafun min juz'aini mufradaini ahaduma usulun wal akharu al fiqh. Yang satu kata usul, satunya lagi al fiqh. Oke, maklum. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa itu? Nah, terus apa? Jadi usul fikih. Apa usul itu apa? Wal aslu adapun asal. Jadi usul itu jamak dari asal. Al aslu. Al aslu, al aslani usulun gitu. Jadi apa itu asal? Fal aslu adapun asal itu ma bunya alaihi ghairu. Itu ma apa saja bunya yang didirikan alaihi atas ma apa ghairu selain ma. Jadi sesuatu yang menjadi dasar untuk didirikan selainnya. Itu ya. Nah, bandingannya wal far'u adapun far' cabang itu ma yubna ala ghairi, itu ma apa saja yubna yang didirikan atau dibangun ala ghairihi atas selain ma. Jadi ada asal, ada furu'. Asal itu adalah sesuatu yang di atas sesuatu itu dibangun yang lain. Berarti apa? Pokok atau pondasi. Pokok atau pondasi. Nah, sesuatu yang dibangun di atasnya itu namanya furu' atau cabang. Jadi ada asal, ada furu'. Kalau ibaratnya bangunan ini, pondasinya itu namanya asal, karena di atas pondasi itu dibangun cagak, dibangun tembok, dibangun. Nah, tiang kemudian tembok yang dibangun di atas pondasi itu namanya apa tadi? Al-far. Itu konsepnya asal dan far.
Lalu apa al-fiqhu? Wal fiqhu, adapun fikih itu ma'rifatul ahkami, mengetahui beberapa hukum asy-syar'iyyati, yang sebangsa syariat, allati tariquha, yang metodenya atau jalannya ahkam itu al-ijtihadu, ijtihad. Ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad, yaitu mengetahui suatu hukum yang hukum tadi itu diperoleh dengan cara ijtihad. Mafhumnya, kalau mengetahui hukum yang hukum tadi itu tidak diperoleh dengan cara ijtihad, maka tidak disebut fikih. Nah, di dalam definisi ini, definisi fikih itu ada kata-kata ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyah, mengetahui hukum syariat. Ini terkandung maksud, berarti mengetahui sesuatu yang bukan syariat, bukan hukum syariat, itu berarti tidak juga disebut fikih. Contoh, 15 dikurangi 1 berapa? 14. 14 tambah 15. Nah, sampean kan tahu ini ya? Tahu kan? Tahu. Disebut fikih enggak? Pengetahuan sampean bahwa 15 dikurangi 1 14, kan tahu nih. Itu disebut fikih enggak? Halo, disebut fikih enggak? Bukan. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena 15 dikurangi 1 itu mengetahui sesuatu yang bukan hukum syariat. Tapi pengetahuan seperti itu muncul karena hukum akal. Hukum yang munculnya dari akal. Contoh lagi, misalnya apa contohnya lagi? Gusti Allah itu wujud enggak? Wujud. Sifatnya Allah itu perkasa enggak? Sampean tahu kan itu? Yakin kan? Pertanyaannya, dari mana sampean tahu? Dari mana sampean tahu? Dari akal? Dari istihad? Apa dari wahyu? Apa dari yang lain? Nah, mengetahui bahwa Allah itu ada, mengetahui bahwa Allah itu punya sifat kudrat, iroda, dan seterusnya, itu pun bukan disebut fikih. Kenapa? Karena definisi fikih di sini ada kata-kata tariquha al-ijtihad. Mengetahui hal seperti itu jalannya bukan melalui ijtihad, tapi melalui apa? Ya melalui dalil yang qat'i, yang memang sudah pasti, tidak melalui ijtihad lagi. Jadi pendek kata, mengetahui hukum syariat yang disebut fikih itu hanya mengetahui hukum syariat yang cara pengambilan hukum syariat tadi itu diperoleh melalui jalan ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu apa? Ijtihad itu apa tadi? Asal kata tadi jahadah al-juhdu. Juhdu itu mencurahkan semua kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis. Itu namanya ijtihad. Mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki. Kemampuan apa? Ya kemampuan berupa ilmu, perangkat yang dipakai untuk mengeluarkan hukum. Jadi begini, hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ini kan masih tersembunyi, masih samar, kadang-kadang masih, kecuali kalau yang sudah qat'i ya.
masalah-masalah yang ijtihadi yang ada di dalam Quran dan hadis itu semuanya masih samar. Nah, untuk mengeluarkan hukum yang masih samar itu dari Quran maupun hadis, itu namanya ijtihad. Nah, perangkat ilmunya untuk mengeluarkan itu banyak. Nahwu, sorof, usul fikih seperti ini, kaidah fikih, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, balaghah, mantek, udah banyak sekali. Itu perangkat ilmu untuk mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis yang sifatnya samar tadi. Nah, proses mengeluarkan hukum itu namanya ijtihad. Karena itulah tidak sembarang orang itu bisa melakukan proses ijtihad. Ada syarat-syarat tertentu, ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang memang sangat ketat. Contohnya apa? Fikih itu. Kal ilmi bi annan niyyata fil wudu'i wajibatun. Contohnya misalnya mengetahui bahwa niat di dalam wudu itu hukumnya wajib. Jadi mengetahui bahwa niat di dalam wudu itu hukumnya wajib, mengetahui seperti itu disebut fikih. Kenapa? Satu, hukum bahwa niat dalam wudu itu wajib itu adalah hukum syariat, syar'iyah, bukan hukum akal, bukan hukum i'tiqadi. Allati tariqu ijtihad, dan jalan untuk menetapkan hukum bahwa niat dalam wudu itu wajib itu prosesnya melalui ijtihad para ulama-ulama mujtahid. Nah, sehingga kita mengetahui hukum seperti itu namanya fikih. Contoh lagi, wa annal witra mandubun. Witir itu hukumnya, sholat witir itu hukumnya sunnat. Jadi menetapkan bahwa sholat witir itu sunnat, itu ditetapkan dengan cara ijtihad. Kemudian sampean mengetahui bahwa sholat witir itu sunnat, itulah namanya fikih. Contoh yang pertama, bahwa niat di dalam wudu itu hukumnya wajib, itu mencontohkan bahwa fikih itu bisa terdiri dari ilmu yang sifatnya itu adalah ada di hati. Niat itu kan di hati, ya kan? Artinya hukum syariat yang terkait dengan hati. Nah, contoh witir itu sunnat, ini menyontohkan bahwa di dalam fikih itu ada hukum-hukum syariat yang terkait dengan perbuatan, yaitu sholat itu kan perbuatan, Allahu Akbar, perbuatan. Ada contoh lagi misalkan wa annan niyyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan. Bahwa niat puasa Ramadan, puasa wajib, itu syaratnya harus dijatuhkan pada waktu, dilakukan pada waktu malam hari. Jadi niat puasa Ramadan itu harus dijatuhkan, dilakukan pada malam hari. Itu kan hukum itu. Artinya kalau dilakukan sebelum malam atau sesudah malam, misalkan setelah subuh atau sebelum maghrib, itu kan nggak sah. Berarti niat puasa Ramadan itu harus pada waktu malam. Nah, itu hukum. Nah, hukum seperti itu dikeluarkan oleh para ulama dari ijtihad. Tidak ada Quran dan hadis yang jelas sharih mengatakan itu, nggak ada. Dari dikeluarkannya hukum seperti itu melalui penelitian yang panjang, melalui proses namanya ijtihad dengan perangkat ilmu yang sebegitu banyak itu. Nah, sekali sampean mengetahui hal seperti itu namanya berarti sampean sudah fikih. Nah, sudah pengetahuan seperti itu namanya fikih.
Nah, contoh ini itu menunjukkan apa? Mencontohkan kayak musonef ingin memberi contoh tentang hukum syariat yang terkait dengan hukum wad'i. Jadi gini, hukum itu ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu hukum yang terkait dengan perbuatan manusia. Nah, hukum wad'i itu hukum yang tidak terkait dengan perbuatan manusia, tapi terkait dengan misalnya sesuatu itu sebagai syarat, sesuatu itu sebagai sabab, sesuatu itu sebagai manek. Manek itu adalah penghalang. Contohnya adanya haid, perempuan mengalami haid itu menghalangi perempuan itu untuk melakukan sholat. Lah wujudnya haid itu namanya hukum wad'i, berupa manek, sesuatu yang menghalangi untuk melakukan ibadah sholat. Sabab misalnya, tadi hukum wad'i itu ada yang sabab. Sabab itu misalnya tergelincirnya matahari, kalau matahari sudah condong ke barat sedikit, itu menyebabkan, menunjukkan masuknya waktu sholat zuhur. Itu namanya hukum sabab. Jadi menyebabkan masuknya. Artinya kalau nggak ada tergelincirnya matahari ke arah barat, ya maka masuknya waktu zuhur itu nggak ada. Nah, itu namanya hukum wad'i. Nah, sekali lagi kita kembali ke sini. Niat pada waktu malam itu sebagai syarat puasa Ramadan itu adalah hukum syariat yang tidak terkait langsung dengan perbuatan manusia, tapi terkait dengan sabab, syarat, terkait dengan syarat sesuatu amalia. Oke, contoh lagi, wa anna zakata wajibatun fi malis sobiyyi ghairi wajibatin fil hulliyi al-mubahi. Contohnya lagi adalah zakat itu hukumnya wajib pada hartanya anak kecil, dan dia tidak wajib pada perhiasan yang mubah. Artinya begini, teman-teman. Ada anak kecil, misalnya anak seumur 5 tahun begini, kaya raya, kayak anaknya artis-artis itu kan, gitu kan? Artis-artis yang kecil-kecil yang belum balik itu kaya raya. Pertanyaannya, anak kecil yang kaya raya dia wajib nggak itu hartanya? Wajib nggak? Hukum fikih menyatakan wajib. Ada nggak dalilnya yang soreh begitu, yang qot'i? Nggak ada. Jadi dalil yang qot'i, yang soreh, jelas menyatakan bahwa hartanya anak kecil itu wajib dizakati, itu nggak ada. Nah, kemudian hukum itu dianalisis, dikaji, diijtihadi oleh para ulama, kemudian ditetapkanlah bahwa harta anak-anak itu juga wajib dizakati. Nah, hukum seperti ini itu dikeluarkan, dimunculkan, ditetapkan melalui proses ijtihad. Nah, kita mengetahui hal seperti itu namanya fikih. Terus ghairi wajibatin fil khulli al-mubahi. Perhiasan yang mubah itu tidak wajib dizakati. Perhiasan mubah itu begini, misalkan teman-teman perempuan ini pakai kalung 1 kilo, pakai kalung 1 kilo, gelang setengah kilo. Nah, pertanyaannya wajib nggak dizakati? Itu tidak wajib dizakati kalau emas itu dipakai secara mubah. Jadi emas yang wajib dizakati itu emas itu kalau disimpan. Kalau dipakai berhias maka tidak wajib dizakati, tapi berhiasnya yang mubah. Kalau haram ya wajib dizakati. Contoh cowok pakai perhiasan yang sampai 1 nisab. Karena cowok itu hukumnya pakai emas, hukumnya haram, maka emas yang dipakai itu wajib dizakati.
Jadi yang tidak wajib itu fil khulli al mubahi. Perhiasan yang dipakai berhias itu hukumnya mubah. Jadi kalau ingin biar mbak-mbak masnya biar nggak wajib dizakati, dipakai aja sampai jingkluk begini. Wakal qatli bimusaqqalin yujibul qisos. Contohnya lagi adalah membunuh dengan alat benda tumpul, itu mewajibkan qisos. Mewajibkan qisos. Kalau membunuh dengan alat yang biasa membunuh itu maklum, ya kan? Itu qisos jelas. Nah, bagaimana kalau membunuhnya dengan alat yang tumpul, yang dipukul pakai apa, yang kalau benda tajam jelas kan? Nah, bagaimana dengan alat-alat yang benda yang benda tumpul? Nah, menurut ini hukumnya itu juga wajib qisos. Oke, wa nahwi dzalika mim masailil khilafi, dan contoh-contoh yang lain yang banyak sekali, yaitu berupa masalah-masalah yang khilafiyah. Jadi begini, hampir semua masalah khilafiyah itu adalah masalah ijtihadi. Artinya apa? Artinya kalau kita mengetahui hal-hal masalah khilafiyah, itu berarti namanya fikih. Jadi kita mengetahui hukum khilafiyah itu fikih. Contohnya kunut, misalkan kunut ini kan khilafiyah, ada yang mengatakan sunat, ada yang enggak. Oh, berarti kita mengetahui bahwa kunut itu sunat, itu namanya fikih. Nah, tapi tidak semua masalah fikih itu khilafiyah. Gimana nih? Saya ulangi ya. Jadi semua masalah khilafiyah itu adalah masalah ijtihadi. Masalah-masalah yang proses mengeluarkan hukumnya itu dengan proses ijtihad. Tapi tidak semua masalah fikih itu adalah masalah khilafiyah. Jadi tidak mesti, karena faktanya begini, ada masalah itu masalah ijtihadiyah, tapi jadi nggak ada khilaf. Oke. Bi khilafi ma laisa tariquhu al-ijtihad. Berbeda dengan masalah-masalah yang cara atau jalan untuk menetapkan hukumnya itu tidak menggunakan cara ijtihad. Mafhumnya apa? Ya berarti mengetahui hal yang cara penetapannya itu bukan dengan ijtihad, itu berarti bukan fikih. Contohnya apa? Contohnya kal ilmi bi annas sholawata al khams itu wajibatun. Contoh mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Sampai tahu kan bahwa sholat 5 waktu itu wajib? Tahu kan? Tahu. Nah, dasar menetapkan bahwa sholat 5 waktu itu wajib itu bukan ijtihad, tapi menggunakan dalil yang memang sudah qat'i, jadi nggak perlu ijtihad lagi. Nah, mengetahui hukum seperti itu berarti bukan disebut fikih. Contoh lagi, wa anna zina yuhramu. Mengetahui hukum bahwa zina itu haram, semua orang tahu lah itu ya. Itu bukan fikih. Kenapa? Karena hukum bahwa zina itu haram itu sudah jelas qat'i di dalam Quran yang tidak mungkin lagi ada perbedaan pendapat. Dalilnya sudah qat'i dan tidak perlu ijtihad lagi. Maka itu bukan termasuk fikih. Ya wa nahwi dzalika, dan contoh-contoh yang lain lah. Contohnya apa? Zakat itu wajib. Itu kan bukan fikih. Haji itu wajib. Minal masaili al-qat'iyyati.
yaitu semua masalah-masalah yang sudah pasti itu mengetahui hal seperti itu tidak disebut fikih. Fal ma'rifatuhuna al ilmu bi makna dzanni. Sehingga kata-kata makrifat di dalam kitab ini tadi kan disebut wal fiqhu huwa ma'rifatul ahkami, menggunakan kata-kata makrifat. Nah, kata-kata makrifat itu di sini itu maknanya adalah makna ilmu, yang ilmu ini yang dimaksud adalah dzon. Gimana maksudnya? Gini teman-teman sekalian, ada 3 istilah yang dipakai untuk menggambarkan pengetahuan. Jadi ada ilmu, dzon, syak, waham, 4 ya. Yakin, ilmu sama dengan yakin. Ini apa ini? Apa? Pulpen. Yakin ini pulpen? Yakin ya? Yakin. Nah, keyakinan sampean 100% bahwa ini pulpen itu namanya ilmu. Namanya yakin. Tapi kalau sampean ragu, itu pulpen apa pensil ya? Itu pulpen apa pensil? Dan kualitas keraguannya itu 50%. Sampai sama sekali nggak mantap bahwa ini pulpen, dan sama sekali nggak mantap juga ini adalah pensil. Ragu-ragu, 50%. Nah, kondisi seperti itu namanya syak. Syak, apa syak? Maknanya ragu-ragu. Tapi kalau sampai itu pulpen apa pensil, pulpen apa pensil, hati sampai cenderung bahwa ini pulpen, tapi nggak begitu yakin 100%. Masih ada dugaan yang kecil bahwa ini adalah pensil. Nah, dugaan seperti itu bahwa ini pulpen yang lebih dari 50% itu namanya dzon. Halo, namanya dzon. Jadi dzon itu di bawah yakin, dzon, syak. Di bawahnya syak namanya waham. Ini apa ini? Pulpen apa pensil? Sampai lebih cenderung bahwa ini pulpen, tapi ada keraguan sedikit bahwa ini juga pensil. Lah, dugaan sampean bahwa ini adalah pensil itu namanya waham. Waham. Diterima nggak ini ya? Jadi ada 4 tingkatan. Yakin, apa? Dzon, syak, waham. Nah, kata-kata makrifat di sini itu yang dimaksud adalah ilmu. Tapi yang dimaksud ilmu di sini itu adalah dzon. Artinya apa? Artinya mengetahui hukum syariat yang jalan mengeluarkan hukum syariat tadi itu dengan istihad, itu sekalipun tidak yakin betul. Yang penting dzon. Dari dzon itu kualitasnya berarti apa? Tidak yakin betul. Masih ada kemungkinan salah. Jadi memang masalah-masalah yang khilafiyah, masalah-masalah fikih itu memang bukan masalah yakin. Dia terkait dengan dzon biasanya. Hanya dugaan kuat. Nah, dzon itu bermakna dugaan kuat. Kalau waham dugaan lemah. Kalau syak apa? Ragu-ragu. Kira-kira gitulah maknanya. Sampai sini bisa diikuti ini ya. Pemahaman seperti ini nanti menjadi dasar untuk memahami teks-teks berikutnya. Khalil, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi
ma'rifatul ahkami asyariyah. Ini untuk sekedar tahu nggih. Tadi kan disebut bahwa fikih itu adalah mengetahui hukum, yang hukum itu hukum syariat. Nah, hukum itu ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ada 5 ya. Ada hukum syariat tadi ya, hukum syariat. Hukum syariat itu berarti hukum yang dasar hukumnya itu diperoleh dari dalil-dalil syariat, yaitu Quran dan hadis. Ada hukum akliyah. Hukum akliyah tadi itu hukum yang penetapannya itu berdasarkan akal. 2 tambah 2, 4, 2 kali 2, 4, 4 kali 9 sekian, itu akal. Ada hukum istilahiyah. Hukum istilahiyah itu hukum-hukum yang terkait dengan istilah ilmu tertentu. Contohnya misalnya mubtada itu hukumnya rofa, khobar itu hukumnya rofa, fa'il itu hukumnya rofa, maf'ul hukumnya nasab. Kalau ada fi'il mabni majhul, maka isim yang berikutnya itu disebut naibul. Isim yang dirofa itu naibul fa'il. Nah, itu semua mengetahui seperti itu terkait dengan istilah ilmu nahwu, namanya hukum istilahi. Nanti beda lagi dengan ilmu yang lain, tergantung istilah dalam dunia apa gitu. Kemudian ada yang hukum amaliyah. Hukum amaliyah itu maksudnya adalah hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan manusia. Ini nanti yang terkait dengan fikih. Misalnya sampai duduk begini hukumnya apa sih? Sampai sholat, sampai berjalan, sampai tidur hukumnya apa? Oh, semua hukum yang terkait dengan perbuatan manusia, namanya amaliyah. Ada hukum yang tidak terkait dengan perbuatan, tapi terkait dengan keyakinan dalam hati, namanya hukum al-i'tiqadiyah. Nah, tadi ini sekedar tahu sebagai bandingan, sebagai pasangan dari ilmu syariat tadi. Hukum syariat, ada hukum syariat, ada hukum akliyah, ada istilahiyah, ada hukum i'tiqadiyah, ada hukum amaliyah. Nah, fikih itu terkait dengan hukum syariat. Kenapa disebut syariat? Karena dasarnya adalah dasar dari syariat. Nggak boleh pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam berapa? Hah? Habis? Oh. Lanjut. Barangkali ada pertanyaan? Monggo silakan, ada pertanyaan. Oke, lanjut sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul ahkami. Ini pasal bab tentang macam-macamnya hukum. Tadi kan bicara tentang fikih itu terkait dengan hukum syariat. Nah, terus hukum itu apa saja? Nah, kira-kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahkamu, adapun hukum itu sab'atun, ada 7. Al-wajibu, yaitu hukum wajib, wal mandubu, dan hukum mandub. Nama lain dari mandub itu banyak, ada sunat, ada mustahab, ada aula, ada banyak sekali. Wal mubahu, dan mubah. Mubah itu nama lainnya halal. Wal mahdhuru, dan mahdzur, dilarang, nama lainnya haram. Wal makruh, dan makruh, dibenci. Was sahihu, dan sahih. Wal batilu, dan batil dan batal.
wasohihu dan sohih sah, wal batilu dan batal. Sebetulnya ada hukum yang lain. Ini rupanya Kiai Musonef itu meringkas hanya 7 itu. Misalkan ada as-sababu, hukum sabab yang tadi saya singgung sedikit. Kemudian wasyartu dan syarat, wal mani'u dan mane'. Jadi kalau dijumlah semua ada 9. Ada wajib, sunat, mubah, haram, makruh, soheh atau sah, kemudian batal, kemudian sabab, syarat, mane'. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu wajib? Fal wajibu ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Fal wajibu, adapun hukum wajib itu ma apa saja yuthabu yang diberi pahala, apa ala fi'lihi atas melakukan, menjalankan, melaksanakan ma, wa yu'aqabu dan disiksa, apa ala tarkihi atas meninggalkan ma. Wa yu'aqabu ala tarkihi, ala tarkihi itu menjadi naibul fa'il dari lafal yu'aqabu. Ingat, naibul fa'il atau pengganti fa'il itu kan bisa berupa isim, nah bisa berupa jar majrur seperti ini. Ala tarkihi jar majrur, susunan jar majrur menjadi fi mahalli apa itu raf'in, menjadi naibul fa'il dari yu'aqabu. Dipelajari enggak ya? Oh, sip, mantul lah. Oh sudah. Dari definisi wajib di sini itu ma apa saja yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa. Nah, tapi penjelasannya begini. Fal wajibu min haitsu wasfihi bil wujub. Yang dimaksud perkara wajib dengan definisi tadi itu adalah min haitsu wasfihi bil wujub. Dari segi bahwa sesuatu itu disifati dengan sifat wajib. Jadi dari sisi bahwa sesuatu itu punya sifat wajib, maka wajib itu adalah apapun yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan siksa. Dari sisi kalau sesuatu itu memiliki sifat wajib. Nah, karena begini teman-teman, begini. Haisu itu gimana tuh saya? Manusia atau orang itu kan bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Manusia itu dilihat dari aspek dia bisa sakit dan bisa sehat, maka manusia itu dari aspek ini itu berarti urusan dokter, betul nggih? Urusannya adalah ilmu kedokteran. Tapi manusia ini kalau dilihat dari sisi bahwa itu dia berpendidikan atau tidak, ya kan? Maka manusia ini urusannya adalah urusan dengan pendidikan. Jadi tergantung dari mana sisi melihatnya. Itu namanya min haitsu. Nah, definisi ini itu definisi menggunakan ditinjau dari sisi bahwa sesuatu yang ketempelan sifat wajib itu apa sih? Ya pokoknya sesuatu yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan siksa. Definisi seperti ini berbeda dengan definisi dilihat dari sisi hakikatnya sendiri. Perkara wajib dilihat dari perbuatan wajib itu sendiri, itu adalah
apa hukum atau perbuatan yang penetapan hukumnya itu menggunakan dalil apa? Ya Allah, menggunakan dalil yang Sedang apa ya? Pulang. Ya bisa. Saya mana tadi? Oh, dari min khaisu wasfihi. Jadi yang berhubungan dengan apa? Ya Allah, usul fikih itu perkara wajib, tapi min khaisu wasfihi. Karena nanti ada bahasan juga perkara wajib, tapi bukan dilihat dari sifat wajibnya itu, tapi dilihat dari perbuatan orang mukallafnya. Nah, perkara wajib yang dilihat dari segi perbuatan orang mukallaf itu bahasan ilmu fikih nanti. Sekali lagi itu nanti bahasanya ilmu fikih. Yang dibahas dalam ilmu usul fikih itu adalah perkara itu memiliki sifat wajib. Jadi pembahasannya berbeda dengan perbuatannya sendiri. Tulisannya besok aja dilanjutkan, insyaallah Ben Nano. Saya nggak tenang ini sudah. Memang usul fikih ini apa ya? Kudu menggunakan cara memahaminya, kudu menggunakan ya. Makanya siap-siap sampean bawa buku lah ya. Minggu depan disiapkan kitabnya. Bawa catatan bila perlu nanti siapkan apa namanya? Pulpen di sini, spidol biar taruh di. Nggak puas kalau gini, sampai disuruh bayangkan gini itu nggak puas, nggak clear gitu ya. Tapi kalau ditulis itu kan enak. Sekian apapun juga bermanfaat juga untuk dia semuanya. Ditoton niate sing apik ben punya berkah manfaat. Ladini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.